Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam sedunia. Sambil menikmati secangkir kopi, terhidang juga sejuta motivasi. Ilmu bermanfaat di bawah mati para pendengar yang islami. Dengarkanlah kisah berikut ini. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe, dan juga berlangganan supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat setelah season berikut ini. Dikisahkan dalam satu hadis, Samurah bin Jundub radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertanya pada sahabatnya, "Adakah di antara kamu yang bermimpi?" Lalu siapa yang mimpi menceritakan mimpinya. Dan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semalam aku didatangi dua orang dan membangunkan aku lalu berkata padaku, 'Pergilah.' Maka aku pergi bersama keduanya. Tiba-tiba aku bertemu dengan orang yang berbaring, sedang yang lain berdiri membawa batu besar, lalu memukulkan batu itu di atas kepala orang yang berbaring sampai pecah, dan batu menggelincir ke tanah. Lalu diambil kembali batu itu dan memukulkannya kembali ke kepala orang yang berbaring itu. Setelah kembali utuh kepalanya, dan begitu ia berbuat berulang-ulang. Maka aku bertanya, 'Subhanallah, siapakah kedua orang itu?' Maka keduanya berkata, 'Pergilah terus.' Maka kami pun pergi. Tiba-tiba bertemu dengan orang terlentang, dan yang satu berdiri di atasnya memegang gancu besi. Tiba-tiba gancu itu diletakkan di bibir orang yang tidur terlentang itu, lalu ditarik ke samping sampai ke bagian belakang pipi, hidung, dan mata sebelah pindah ke belakang. Kemudian berpindah ke sebelahnya dan melakukan hal seperti yang sebelahnya. Maka tiada selesai dari yang sebelah, melainkan yang sebelah tadi sudah utuh kembali, lalu diperbuat sebagaimana semula. Aku pun berkata, 'Subhanallah, siapakah kedua orang itu?' Lalu keduanya pun berkata padaku, 'Pergilah.' Maka kami pergi dan sampai di tempat yang bagaikan dapur api, dan di dalamnya ramai hiruk pikuk. Maka kami mengintai, ternyata di dalamnya ada laki-laki dan wanita telanjang. Apabila ada api yang menyala di bawah, mereka langsung menjerit. Aku bertanya lagi kepada kedua orang itu, 'Siapakah mereka?' Tetapi keduanya berkata padaku, 'Pergilah.' Maka kami pergi dan tiba di sungai yang merah bagaikan darah. Di dalam sungai itu ada orang berenang, sedangkan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu. Bila yang berenang itu datang ke tepi dan membuka mulut, dimasukkan batu ke mulutnya. Lalu ia berenang ke tengahnya dan kembali ke tepi untuk disuapi batu itu. Aku bertanya lagi, 'Siapakah kedua orang itu?' Jawab keduanya, 'Orang yang membawaku.' 'Pergilah.' Maka kami pergi dan bertemu dengan seorang yang sangat jelek bentuknya, yang sedang menyatakan api di sekitarnya. Aku bertanya, 'Siapakah dia?' Tetapi keduanya berkata, 'Pergilah.' Maka kami berjalan sampai tiba di kebun yang subur tanamannya, dan di dalamnya terdapat bunga-bunga. Dan di depan kebun ada orang agak tinggi, hampir tak dapat dilihat kepalanya, karena ketinggiannya menjulang ke langit. Dan di sekitar anak-anak yang banyak sekali. Aku bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Tetapi keduanya berkata, 'Pergilah.' Maka aku terus berjalan sampai tiba di kebun yang besar. Belum pernah aku melihat kebun sebesar dan seindah itu. Lalu aku diperintah, 'Naiklah.' Maka kami naik sampai tiba di kota yang bangunannya terbuat dari bata, emas, dan perak. Ketika tiba di pintu kota itu, kami minta dibukakan pintunya. Ketika telah dibuka,
maka kami disambut oleh orang laki-laki yang bagus-bagus dan juga orang yang jelek. Tetapi orang-orang yang jelek itu diperintahkan mandi di sungai yang membentang. Airnya sangat jernih dan bening. Sesudah mereka mandi di sungai dan kembali, wajah mereka berubah seindah wajah manusia yang pernah terlihat. Lalu kedua orang yang membawaku itu berkata, "Inilah surga Jannatu Adnin, dan di sini tempatmu." Maka aku melihat ke atas, tiba-tiba terlihat gedung bagaikan awan putih. Kedua orang itu juga berkata, "Itulah istanamu." Aku jawab, "Semoga Allah memberkati kalian berdua. Lepaskan, aku ingin memasukinya." Keduanya menjawab, "Sekarang belum waktunya, tetapi engkau pasti akan memasukinya." Lalu berkata, "Semalam ini aku telah melihat banyak hal yang ajaib. Maka apakah arti semua yang aku lihat itu?" Keduanya berkata, "Sekarang akan kami ceritakan kepadamu. Adapun orang yang pertama dipukul kepalanya hingga pecah dan diganti dengan yang baru, maka itu orang yang mengerti Al-Quran lalu mengabaikannya dan meninggalkan sholat fardu. Adapun orang yang ditarik sebelah mukanya ke belakang dan juga hidung serta matanya, maka itu orang yang keluar dari rumah membawa berita bohong sampai tersebar berita itu ke semua penjuru. Adapun lelaki dan wanita yang berada di dalam dapur api, maka mereka pelacur laki-laki dan perempuan. Adapun orang yang berenang dalam sungai darah dan diberi makan batu, itu rentai. Itu adalah rentenir atau pemakan riba. Adapun orang yang jelek wajahnya dan menyalakan api, maka itu malaikat Malik penjaga jahanam. Adapun orang yang tinggi di kebun, maka itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak yang di sekitarnya, maka itu adalah anak yang mati dalam fitrah. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, termasuk anak kaum musyrikin?" Nabi SAW menjawab, "Termasuk anak orang musyrikin. Kaum yang sebahagian bagus dan cantik dan sebahagian jelek, maka mereka orang-orang yang mencampuri amal baik dengan dosanya, tetapi Allah mengampuninya." Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.